Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ika di Magelang. Mbak Ika menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000. Jadi ya di tahun 2000 tersebut Mbak Ika sendiri itu tepat berusia 17 tahun gitu ya. Jadi ya udah lumayan cukup matang lah, udah lumayan cukup gede. Dan di tahun 2000 tersebut ini di desanya Mbak Ika itu di daerah Muntilan di sana. Ini lagi kayak mengalami semacam pagebluk atau wabah gitu ya. Banyak ternak pada mati, banyak warga pada sakit. Jadi kayak setiap hari, pokoknya setelah lewat waktu maghrib, udah lewat malam gitu ya, ini pasti ada warga yang sakit kayak gitu. Nanti yang sakit lumayan cukup banyak gitu ya, yang meninggal pun juga lumayan cukup banyak. Dan hal itu kan akhirnya bikin resah warga, dan warga pun akhirnya ngobrol. Ini gimana nih gitu kan. Ya sudah, akhirnya muncullah satu keputusan dari salah satu tetua di desa tersebut. Yuk kita adain acara Idar Bumi gitu, atau ya secara harfiah gitu itu keliling bumi gitu ya. Maksudnya itu, tapi maksudnya itu bukan seperti itu. Maksudnya ini mereka tuh melakukan semacam ritual. Itu kayak jalan gitu ya. Jalan itu mengelilingi kampung tersebut, wis nyampe entah jauhnya seberapa, pokoknya jalan tersebut itu jangan berhenti sampai esok pagi, sampai matahari terbit. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, daripada nanti di tengah dipotong-potong, numpang jualan dulu gitu ya. Jualan bawang gorengnya biji seperti biasa, nggak bosen-bosennya, monggo kawan-kawan. Bawang gorengnya biji itu bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun ya. Kita itu nggak jual tepung, kita nggak campurin tepung, kita nggak pakai micin, kita nggak pakai ya itu tadi campuran yang lain seperti singkong dan yang lain-lain, bener-bener bawang murni. Ada 4 kemasan di sini, kecil, sedang, besar, sama yang pouch di ujung sana. Monggo kawan-kawan, untuk yang berminat silahkan dipesan gitu, di order ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, udah dibantu ngelarisin. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan kemarin yang sudah ya bergabung jadi mitranya Nyai Wiji juga terima kasih banyak. Mungkin belum sempurna gitu ya dari segi apapun gitu ya, tapi ya kita belajar bersama, kita bekerja bersama juga, dan ya semoga nanti kita bisa maju bersama. Amin. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ika tadi. Warga pun akhirnya yaitu panik, dan akhirnya tetua kampung tersebut memutuskan ya sudah, kita lakukan upacara Idar Bumi. Nah, Mbak Ika sendiri dari ceprot gitu ya, dari lahir, dari menginjakan bumi dari menginjakan kaki di kampung tersebut, itu ndak pernah ngalamin yang namanya itu tadi ritual Idar Bumi itu atau keliling bumi itu ya. Ya ini keliling bumi kayaknya berlebihan gitu ya. Pokoknya Idar Bumi maksudnya itu seperti itu. Jalan terus anak nyusurin kampung sampai matahari terbit. Mbak Ika belum pernah mendengar tapi belum pernah ngalamin gitu ya. Selama 17 tahun lahir itu di kampung tersebut baru kali ini diadakan lagi. Itu sebelumnya ya udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu udah lama banget. Dan waktu itu acara atau ritual Idar Bumi tersebut memang dipimpin sama Mbah Buyutnya Mbak Ika langsung. Maka dari itu Mbah Buyut pun bilang, Ika nanti kamu ikut ya, katanya, nanti kamu ikut Idar Bumi. Loh Mbah, tapi kan ya Mbak Ika masih muda begitu ya, udah gitu dia perempuan lagi, apa boleh Mbak gitu? Nggak apa-apa, boleh. Nanti kamu yang bawa sesajinya, yang bawa sesajennya, kata si Mbah Buyut. Ya karena penasaran juga gitu ya, ada rasa takut, cuman penasaran, lagian
Ider Bumi kan nggak sendirian, rame-rame sama warga-warga yang tentu mereka itu sudah berpengalaman gitu ya. Dan akhirnya Mbak Ika pun ya sudah bersedia. Nggak lama setelah itu dilakukanlah acara Ider Bumi tersebut sekitar 2 hari kemudian. Yaitu selama 2 hari itu ada orang kedengar lagi berita, si itu sakit katanya, si itu meninggal. Wah, itu sering banget ya kedengeran. Dan akhirnya sudah acara malam itu dilakukan. Warga pun dikumpulkan. Yang ikut itu tidak terlalu banyak, tapi lumayan cukup lah. Lumayan cukup memberikan keamanan buat Mbak Ika sebagai seorang perempuan muda yang memang nggak tahu apa-apa begitu. Ini adalah pengalaman pertama kali. Jadi di situ ada 20 peserta totalnya, kisaran ya, kisaran itu 20 peserta. Beberapa itu juga ada ibu-ibunya, sekitar 3 atau 4 orang. Dan malam itu berkumpul, warga pun rame, cuman nggak rame-rame banget. Karena apa? Rata-rata hampir di setiap rumah di situ pasti ada yang sakit. Kalau nggak sakit, ada yang baru meninggal gitu. Jadi warga pun mungkin nggak terlalu ngurusin acara begitu ya. Ya sudahlah, perwakilan saja gitu ya. Dan akhirnya berkumpul dan mereka pun malam itu mulai berjalan. Jam 8 malam mereka ke sana berjalan menjauh dari pemukiman warga di situ. Mulai melewati daerah yang ya itu tadi sepi-sepi, pinggiran desa. Jalan pun pelan-pelan. Nah, Mbak Buyut sendiri itu pesan sama Mbak Ika. Mbak Ika kan yang bawa sesajen ya. Jadi bawa sesajennya tuh bukannya dipegang begini atau taruh di atas kepala, enggak. Dia tuh pakai selendang, ada gembolannya lah di samping. Nah, itulah sesajennya tuh ditaruh di situ. Jadi ya nggak capek-capek banget. Nah, Mbak Ika pun dikasih wejangan sama si Mbah Buyut ini. Ika, ini nanti kalau udah jalan, kamu jangan pernah nengok ke belakang ya, kata si Mbah Buyut seperti itu. Jangan pernah nengok ke belakang sampai matahari terbit. Kalau ada yang manggil, ada yang apa, kamu diem aja. Kalau ada yang ngajak ngomong, kamu diem aja. Bis pokoknya fokus pandangan ke depan, tetap berjalan. Kita jalan pelan-pelan, kata si Mbah. Mbah itu dipegang sama Mbak Ika kan. Dan akhirnya apa? Rombongan itu mulai berjalan ke sana. Pada bawa obor. Penerangannya itu bukan pakai senter atau apa, tapi pakainya tuh obor semuanya. Mbak Ika sendiri tidak membawa itu. Ke sana nggak semua orang bawa ya, tapi beberapa dari mereka mungkin sebagian itu bawa obor ya. Rombongan obor tersebut, rombongan Ider Bumi itu pun mulai berjalan. Jalan yang lumayan cukup pelan, tidak tergesa-gesa sama sekali. Jadi Mbak Ika juga tidak merasakan capek gitu ya. Kesana ngelewatin dari mulai itu kebonan warga di pinggiran sampai daerah pertanian di situ ya. Sampai ke sana masuk ke arah hutan. Dan tepat tengah malam, Mbak Ika itu baru mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Meskipun sebelumnya ini keanehan-keanehan itu udah mulai muncul. Yaitu apa? Warga itu kan, oh ya lupa ya, yang tidak membawa obor, mereka itu bawa kentongan dari bambu. Itu mereka tugasnya itu mukulin tak tok, cuman ya ritmenya nggak kencang banget, cuman tak tok, ada beberapa kan, jadi kayak bersaut-sautan begitu. Nah, ini mereka sudah memasuki makin dalam ke arah hutan sana, yang Mbak Ika juga nggak tahu tujuannya itu kemana. Pokoknya muter jalan ngikutin Mbah Buyut yang jalan di depan sana. Nah, keanehan pertama bagi Mbak Ika itu adalah suara tak tok itu berubah menjadi kayak suara orang yang lagi kesakitan, kayak orang yang lagi mengerang-erang. Entah mungkin Mbak Ika lagi ngelamun, atau mungkin ya apa yang terjadi di situ juga nggak tahu, kemungkinan lagi ngelamun. Jadi suara kentongan tadi itu tergantikan sama bayangan-bayangan kayak orang-orang desa itu yang lagi pada kesakitan gitu. Mereka tuh lagi pada nahan sakit, mungkin pengen sembuh, dan apa kalau nggak sembuh ya nanti mereka meninggal. Jadi seperti itu yang dulu. Kok suaranya ganti ya, kok berubah. Dan tidak lama tengah malam pun tiba. Begitu tengah malam,
di hutan yang dilewatin oleh Mbak Ika, itu tiba-tiba kabut itu turun. Cahaya-cahaya obor di depan itu mulai agak sedikit buram gitu ya. Dan yang bikin aneh lagi itu apa? Mbak Ika kan jalan itu di tengah agak sedikit ke belakang, nggak bawa apa-apa. Di sampingnya itu ada Pak Darman, ini bawa kentongan, yang depannya itu bawa obor. Nah, barisan yang tadi itu paling sekitar 20 orang itu, ini di bawah kabut tersebut, Mbak Ika ngelihat, loh, kok barisannya kok jadi panjang banget. Mbak Ika pengen nengok ke belakang kan, cuman inget kata Mbak Buyut, apapun yang terjadi kamu jangan nengok ke belakang. Makanya ya Mbak Ika dipegang itu, oh ya aku nggak boleh nengok ke belakang. Aku lihat, cuman kok jadi banyak banget ya, jadi panjang, bener-bener panjang itu bawa obor-obor itu. Dan suara apa namanya tadi, kentongan gitu, kentongan aja susah banget. Suara kentongan itu mulai terdengar lagi, cuman ya begitu tambah rame gitu kan. Kok panjang banget, siapa yang mereka ya? Apa ada warga dari kampung lain yang bergabung atau bagaimana? Barisan itu terus melangkah, terus melaju ke situ, makin masuk ke dalam hutan. Dan tidak lama setelah itu kabut hilang. Begitu kabut hilang, rombongan itu berubah lagi menjadi normal seperti tadi, sekitar 20-an orang segitu ya. Rombongannya kok jadi sedikit lagi? Yang tadi ikut kemana ya? Apa mereka pada pulang atau bagaimana gitu? Pokoknya banyak pertanyaan yang nggak penting di kepalanya si Mbak Ika itu. Nah, sampai akhirnya mereka itu tiba di sebuah kampung. Ini udah lewat tengah malam ke sana, dan jaraknya kejadian-kejadian tersebut, keanehan-keanehan itu, dari mulai rombongan yang mulai lebih banyak dari semestinya, kabut yang turun, suara kentongan yang berubah gitu ya, itu jaraknya tuh deket-deket gitu. Sampai akhirnya mereka itu tiba di sebuah kampung. Ada kampung kecil, rumahnya itu hanya beberapa doang, tidak ada 10 rumah. Dan rumahnya itu rumah masih zaman-zaman dulu, masih pakai anyaman bambu, kondisinya juga lapuk, bener-bener lapuk, atapnya itu masih pakai jerami. Gak ada penerangan apapun di sana. Satu-satunya penerangan ya ini obor-obor yang dibawa oleh rombongannya Mbak Ika di situ. Dan di depan rumah tersebut, di depan rumah-rumah warga itu, berdirilah para warga. Jadi warga itu seolah-olah kayak lagi menyambut kita, lagi menyambut rombongannya Mbak Ika itu memasuki ke situ. Karena apa? Warga ngelemparin kembang. Kembangnya itu kembang Kamboja kering, dilemparin begitu, kayak disambut gitu, kayak disorakin, cuman ya nggak ada suara sama sekali, cuman bunyi kentongan. Terus nanti ada yang nawurin itu kembangnya. Mbak Ika pun ngelihat, ada dikasih kembang gitu kan. Ini kampung mana ya? Aku sendiri, aku nggak pernah denger, aku nggak pernah tahu kalau di sini tuh ada kampung. Lagian kampungnya begini banget, pikirnya Mbak Ika. Jalanan itu masih tanah, rumahnya ndak banyak. Udah gitu rumah-rumahnya juga pakai anyaman bambu semua. Ini desa apa ya, desa apa ya? Itu kan bertanya-tanya sendiri. Ya sudah, biarkan. Ya yang aneh itu karena kok ditaburinya ini kayak bunga Kamboja gitu ya. Kok ditaburinya bunga Kamboja, bukannya mawar melati atau apa gitu ya? Kok bunga begini? Makin terus ke sana, makin ke depan, makin ke depan. Desa itu pun terlewati dan kembali menyusuri jalanan sempit di situ. Jalanan yang hampir tidak kelihatan isinya, tuh kanan kiri tuh rumput yang sudah menguning. Mbak Ika pun sempat kepikiran, itu kan lagi musim kemarau ya. Ini kalau misal dibakar pakai obor gitu, itu bisa nyebarnya itu cepet banget. Karena itu ilalangnya tuh benar-benar udah kering. Angin pun berhembus lumayan cukup kencang. Dan gak lama setelah itu, rombongan tersebut sampai di sebuah pohon. Jadi di depan sana itu, di kejauhan, ada satu pohon beringin besar. Pohon beringin tua banget lah. Dan itu tuh dililit pakai kain hitam.
Mbak Ika ke sana, sampai di sebuah pohon. Di depan pohon tersebut, di sekitarnya itu nggak ada tanaman bersih gitu ya. Dan akhirnya apa? Rombongan tersebut pun berhenti di sana. Mbah Buyut itu memimpin ritual, tapi kayak mimpin ritual sendiri. Oh iya, tadi saat di perjalanan, si Mbak Ika itu sempat ngobrol sama Pak Darman, sempat nanyain, Pak Darman, yang ngelihat panjang banget itu ya Pak Darman, itu rombongan kok jadi panjang ya Pak ya, kok jadi banyak yang ikut ya Pak. Cuman Pak Darman itu diem aja, ya mungkin itu ya, kalau ada yang ngajak ngobrol, diem aja. Nah ini malah Mbak Ika ngajak ngobrol, cuman ya itu masih dipegang lah untuk tidak nengok ke belakang. Ini barisan masih berbaris di sana, dan begitu kakek atau Mbah Buyutnya Mbak Ika itu mendekat ke arah situ, barisan itu kayak buyar begini. Mbak Ika pun pengen nengok ke belakang, tapi pantang gitu ya. Ya udah, dia fokus ngeliatin ke arah itu aja. Gembolannya pun dibawa di sini, dan setelah itu Mbah Buyut itu mendekat ke arah Mbak Ika. Kak, sesajennya, katanya begitu. Akhirnya Mbak Ika kan maju ke sana ya, mendekat ke arah pohon tersebut. Dikeluarkanlah itu ya, kayak ya buah-buahan isi dari sesajen tersebut, ditaruh di situ. Nah, saat naruh di sana, di sela-sela akar itu terkena cahaya dari obor warga ya. Mbak Ika itu melihat di situ ada deretan kayak ditulis di kertas yang udah tua banget gitu. Kertasnya itu udah lapuk, ditulis pakai tinta hitam, tapi hitamnya pun udah mulai agak belabur gitu ya, mungkin abu-abu seperti itu. Ini ada nama-nama warga di sana, ditulis semuanya. Plus yang bikin Mbak Ika kaget itu apa? Ada namanya Mbak Ika di sana. Cuman tanggal lahirnya sama, tahun lahirnya beda. Tahun lahirnya itu udah beda lah, pokoknya bukan tahun lainnya si Mbak Ika tadi. Mbak Ika, loh ini kan namaku Ika Pratiwi gitu ya. Lahirnya 17 Mei katakanlah atau apa, tahun sekian harusnya. Nah, ini kok beda loh, ini siapa? Nah, ini yang nama-nama yang lain itu adalah nama-nama warga yang baru saja meninggal. Sama ada beberapa warga yang belum meninggal di situ. Diingat-ingat sama Mbak Ika, ada belasan atau puluhan nama, karena kenal ya, jadi ngingetnya pun lumayan cukup mudah. Diingat-ingat terus begitu, kok seperti ini ya? Ini nama-nama orang udah mati. Nah, setelah itu Mbak Ika pun mundur, dan saat mundur Mbak Ika itu ndak sengaja, dia kan ndak boleh nengok ya. Ya namanya orang mundur, kelupaan, dia itu balik badan ngelihat ke arah belakang. Begitu ngelihat ke arah belakang, semuanya itu berubah. Orang-orang, warga yang tadi bawa obor, bawa kentongan, yang sebelumnya itu udah mereka pada diem nungguin ritual tersebut, ini mereka berubah menjadi sosok-sosok itu warnanya hitam-hitam semuanya. Sosoknya itu lebih tinggi dari orang normal, lebih tinggi dari Mbak Ika, kurus, bahkan kayak ada yang kelihatan sampai tulang-tulangnya kayak gitu ya. Kepalanya itu memanjang, matanya nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Mereka itu ya masih begini bawa obor. Nah, disitulah Mbak Ika itu mulai ketakutan. Warga itu hilang, nggak ada satupun digantikan sama sosok-sosok tersebut. Bahkan apa? Mbah Buyutnya pun nggak ada. Mbah Buyut kemana? Ya Mbak Ika kan akhirnya panik, lari dia dari tempat itu. Ada obor tergeletak di sana, diambil sama Mbak Ika ya buat jalan pulang gitu. Dia tuh lari nyoba nginget-nginget jalanan tadi, soalnya jalanannya tuh ya nggak ada pertigaan, nggak ada apa, cuman lurus begitu aja. Lari dia terus ke sana sampai Mbak Ika itu benar-benar kelelahan, dan suara kentongan itu di belakang ini makin santer terdengar, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok, kayak ngikutin Mbak Ika terus, padahal suara tadi itu udah hilang. Ini kembali muncul kayak diikutin, lari tambah kenceng. Mbak Ika mungkin kecapean gitu atau bagaimana, akhirnya dia pun jatuh pingsan. Jatuh pingsan ditemukan sama warga keesokan paginya. Nah, tahu-tahu Mbak Ika itu bangun itu udah di rumah di sana.
saat bangun ini benar-benar kayak di halaman rumah gitu ya, begitu lagi diangkat sama warga kan, begitu sampai di halaman rumah Mbak Ika bangun itu malunya itu bukan main ya, namanya digotong sama bapak-bapak begitu kan, itu malu bukan main. Duh kok aku di sini, kenapa, aku ada apa ini, aku kenapa gitu kan. Ika udah bangun, kamu itu tadi pingsan, ini ketemu sama warga, kamu ada di hutan situ di sebelah sana, katanya begitu kan. Nah begitu Mbak Ika ke rumah ke situ, Pak, Mbak Buyut mana Pak? Mbak Buyut udah pulang belum? Mbak Buyut udah pulang belum? Mbak Buyut gimana? Udah pulang gimana? Iya Mbak Buyut udah pulang belum? Ika, pulang dari mana? Katanya begitu kan. Ya itu semalam aku kan pergi sama Mbak Buyut itu ngadain Idul Bumi. Nah ini orang-orang yang di situ, yang di rumah tersebut itu pada bingung, Kak, Idul Bumi apaan kan? Iya orang aku ikut itu kok, ikut Idul Bumi kok semalam begini, diceritakan semua dari awal sampai akhir. Warga bingung, warga nggak ada satupun yang ikut, bahkan Pak Darman pun ikut datang. Orang aku tidur di rumah Kak, katanya begitu. Enggak, Pak Darman semalam ikut. Pak Darman itu berdiri di sampingku. Pak Darman itu bawa obor, bawa kentongan waktu itu ya. Orang enggak, tanya istri saya, orang saya semalaman di rumah, kata si Pak Darman. Iya Kak, Pak Darman semalaman di rumah. Wah Mbak Ika, kok bisa seperti itu? Mbak Buyut mana? Mbak Buyut mana? Nah akhirnya ditenangin sama bapak kan, Ika, ini adalah hari keduanya Mbak Buyut. Mbak Ika baru nyadar, astagfirullahaladzim gitu. Mbak Buyutnya itu udah meninggal. Pak, Mbak Buyut udah meninggal Pak. Iya Mbak Buyutmu kan udah meninggal. Loh Pak, semalam masih jalan sama aku, kata si Mbak Ika. Aku beneran Idul Bumi itu pun karena ajakan Mbak Buyut, disuruh ke sana. Iya aku ikut bawa sesajen, katanya begitu kan. Dan akhirnya sudah, Mbak Ika pun berusaha menerima gitu ya. Ini kan kayak dua realitas gitu ya. Di satu sisi Mbak Ika seolah-olah kayak ikut satu ritual tertentu bersama Mbak Buyutnya yang ternyata sudah meninggal. Ya, di sisi lainnya warga yang tadi ngakunya kata Mbak Ika ikut itu tidak ada satupun yang ikut. Bahkan orang tuanya Mbak Ika juga ya nggak, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, malah yang ada itu kaget. Ini kayak cerita sebelumnya ya, mirip ya, yang penjahit itu ya, orang tuanya itu sama-sama ini anak kapan perginya dan sebagainya gitu, tahu-tahu pulang kok digotong begitu. Ini gimana ceritanya? Orang tuanya pun pada bingung, semua bingung, Mbak Ika pun bingung. Cuman apa, setelah 2 atau 3 hari kejadian itu, Mbak Ika itu merasakan nyeri di kakinya. Memang saat pelarian malam itu, Mbak Ika itu merasakan ada benturan-benturan gitu ya kesandung, ke apa gitu. Nah, ini ada satu rasa sakit baru yang dia rasakan itu di bagian telapak kakinya. Jadi di telapak kaki kanan bagian belakang, Mbak Ika itu kalau di jalan, dipakai buat jalan itu kayak cengkring gitu ya, mungkin mirip kayak asam urat atau apa gitu ya, atau misal ada sesuatu benda yang nusuk ke dalam sana. Akhirnya dibukakan kakinya, dilihatin sama Mbak Ika, dipencet-pencet, itu nggak ada luka, nggak ada apa, cuman di dalamnya itu kayak ada semacam batu. Batu itu warnanya tipis ya, keluar itu kelihatan dari luar. Warnanya itu ya awalnya Mbak Ika itu ngira itu nanah gitu, warnanya soalnya kekuningan kayak gitu. Dan anehnya tuh apa, saat dipegang itu gerenjel-gerenjel, itu batu, sesuatu yang keras, bukan sesuatu yang lembek mirip kayak nanah kayak itu tuh bukan. Ini tuh lu kok ada batunya begini ya. Akhirnya ditunjukin sama bapak sama ibunya ya. Iya itu apa Kak? Mau di ini aja Kak, mau dibedah aja gitu ya. Bawa ke dokter, dibuang. Apa ndak usah Pak? Nah Mbak Ika pun menahan itu rasa sakit itu sampai dia sendiri mungkin udah mulai terbiasa gitu ya dengan rasa sakit tersebut. Akhirnya sudah, Mbak Ika pun mendiamkan itu, udahlah tak biarin aja gitu kan. Dan sekitar 1 minggu kemudian rasa sakit itu pun hilang. Tapi ya yang aneh itu begini, ini menurut Mbak Ika ya beneran atau enggak gitu ya.
Apakah ini ada hubungannya dengan ritual yang dia lakukan itu, yang seolah-olah dia itu berhalusinasi? Cuman semenjak itu, warga yang tadinya sakit, itu satu persatu mulai sembuh. Jadi dalam hitungan, sehari 2 hari, yang namanya angka kematian itu juga mulai berkurang. Hampir nggak ada kematian lagi setelah itu. Dan ternak-ternak itu ya juga udah waras, maksudnya udah nggak sakit, udah nggak banyak yang mati. Cuman Mbak Ika kan ngelihat daftar di sana ya, kan ada nama-nama di situ. Yang ini udah meninggal, beberapa 3 atau 4 nama yang tertulis di situ. Mereka itu memang masih hidup dan nggak sakit sama sekali gitu kata Mbak Ika. Bener-bener sehat walafiat lah, nggak ada gejala-gejala bagaimana gitu. Cuman 4 nama itu, 3 atau 4 nama itu diingat sama Mbak Ika. Apa ya yang kira-kira bakal terjadi ya gitu. Semoga lah tak doain, semoga nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi, semoga semuanya baik-baik aja. Baru berpikir kayak gitu, baru berpikir semuanya ini sepertinya udah sembuh. Tapi memang jaraknya itu udah lumayan cukup lama ya, sekitar 5-6 hari lah, kosong, nggak ada orang meninggal, nggak ada orang sakit, orang-orang itu udah pada sembuh. Tiba-tiba di hari yang sama, 1 orang meninggal. Itu dari 4 orang ya, 3 atau 4 orang. 1 orang meninggal, sisanya itu sakit. Mbak Ika pun kaget bukan main, loh ini yang meninggal siapa? Yang meninggal si bapak ini, loh itu kan ada di daftar sana. Yang sakit siapa? Yang sakit pun sama ada di daftar itu. Ngomonglah sama orang tuanya, Pak, Bu, waktu aku di sana, aku itu melihat nama-nama gitu kayaknya. Cuman jawaban bapak sama ibu pun, ya sudah Kak, bapak ndak tahu ini rezeki atau kutukan gitu ya, tapi yang seperti itu udah jangan dipikirkan gitu ya. Mereka itu memang jago mencuri informasi, termasuk itu tadi informasi masalah kematian dan sebagainya. Udah biarin aja, biarkan semuanya terjadi kata bapak. Yang penting kita hati-hati, kita hidup yang sehat, tidur yang cukup gitu kan, jangan suka anginan-anginan malam-malam, jangan kecapean juga, makannya juga yang cukup, nanti juga ya badan itu menyusul, bakal sehat kata si bapak. Iya pak, dan akhirnya sudah, waktu pun berjalan. Sekitar 1 bulan kemudian, itu lagi musim kemarau, itu kayak lagi dingin-dinginnya di penghujung, itu menjelang memasuki musim penghujan, tapi memang masih lumayan cukup lama. Mbak Ika itu duduk di teras. Tadi itu ada tetangganya Rani, itu sempat main di situ, ngobrol-ngobrol. Nah, sekitar jam 9 malam kurang, si Mbak Rani pulang kan. Cuman Mbak Ika, dia habis beres-beres meja yang buat duduk, taplaknya, dan yang lain-lain itu lagi diberesin. Air minum dan cemilan itu udah dibawa masuk. Mbak Ika kan balik lagi ke depan sana sambil ngerapiin taplak itu. Nah, Mbak Ika diem aja di situ, ngelamun gitu kan, ngelihat ke arah depan sana. Tiba-tiba di depan rumahnya itu, di jalanan depan rumah tadi, ini ada serombongan orang. Pertama lewat dari arah kanan rumah ke sana, dari sini. 2 orang tanpa membawa apapun, di belakangnya itu ada yang ngikut. Loh, kok makin banyak, dan mereka itu mulai terlihat membawa obor. Setelah mereka lewat di depan Mbak Ika, ada yang bawa kentongan, tak tok, bunyi di situ. Itu mereka mau ider bumi atau bagaimana, kata Mbak Ika ya. Tak deketin. Akhirnya kesana kan Mbak Ika, nanya sama orang-orang di situ. Ya kalau masih di desa itu ditanya masih bisa menjawab ya. Masih boleh menjawab. Pak, ini apa Pak? Ider bumi lagi Pak, katanya begitu. Iya Kak, ini ider bumi. Kamu mau ikut Kak? Emang boleh katanya. Boleh, ya sudah. Ayo ikut yuk. Itu yang mimpin si Mbah Dirno misalkan begitu ya. Oh, ya sudah Pak, aku ikut. Tanpa perbekalan apapun, Mbak Ika masuk ke barisan tersebut untuk kedua kalinya berarti ya. Begitu masuk ke sana, ada rasa menyesal Mbak Ika. Aku kok jadi ingat dulu ya, jangan-jangan ini bukan ider bumi yang beneran lagi kayak yang kemarin aku ikutin. Nah akhirnya
ngomonglah sama si orang yang ada di sampingnya. Anggap aja namanya Pak Syukur misalkan. Pak Syukur. Iya kak, kali ini jawab. Pak Syukur jawab ya katanya. Ya orang kamu panggil, yang jawablah kata si Pak Syukur begitu. Pak, ini mau kemana pak? Gitu. Ya biasa, namanya Ider Bumi, ya wis pokoknya ngikut yang di depan saja, ngikutin Mbah Dirno katanya begitu. Oh begitu pak. Pak ini asli kan pak? Ya Mbak Ika nanyanya seperti itu dengan polosnya gitu. Ini asli kan pak, bukan palsu seperti sebelumnya yang saya ikutin. Enggak, ini asli kok, orang asli. Tapi jangan ngobrol-ngobrol terus seperti itu, nanti dimarahin sama Mbak Dirno katanya begitu. Oh ji pak. Akhirnya udah ikutlah Mbak Ika ke sana tanpa membawa apapun, nggak bawa kentongan, nggak bawa ini obor, dan di belakang itu barisannya lebih banyak dari sebelumnya. Nah, di situ Mbak Ika mengalami kejadian yang mirip seperti sebelumnya. Cuman apa? Ada satu jalan agak lumayan nikung begini, di mana Mbah Dirno mimpinkan jalan paling depan pelan-pelan. Mbak Ika kan ngelihat, Mbah Dirno kok nggak napak ya jalannya. Jadi itu ada rumput pendek yang kuning itu ya, di ujung musim kemarau itu yang udah kering. Ini Mbak Dirno tuh naik jalannya itu kayak nginjak ujungnya rumput di situ. Ih, kok Mbak Dirno ngapung ya? Kok nggak napak ya? Mbak Ika sendiri kan akhirnya ngelihat ke arah kakinya di bawah. Itu ternyata sama, di sampingnya itu si bapak-bapak tadi pun sama, dia nggak nginjek tanah. Mbak Ika pun begitu. Duh, aku juga nggak nginjek tanah ternyata gitu. Pantesan kakiku yang gerenjel-gerenjel itu tuh nggak terasa gitu kan. Cuman apa? Di bagian yang itu ya, yang tadi kayak ada batunya, itu masih ada, belum diambil sama sekali sama Mbak Ika, dan untuk berjalan normal itu udah nggak terlalu sakit. Cuman di situ di malam itu si benjolan yang ada di kakinya itu, yang ada batunya seolah-olah itu rasanya tuh anget, nggak panas, cuman anget di situ. Ih enak ya, jalan begini aku di atas. Dan Mbak Ika nggak merasakan dia nginjek apapun, wis kayak jalan normal begitu aja ngelewatin itu tadi. Nah, kejadian seperti sebelumnya itu terulang. Kali ini di beda tempat. Ada beberapa orang menunggu di sana, kayak satu barisan lagi bawa obor kan. Mereka itu bergabung ke situ. Srep, barisan tambah panjang. Ih kok tambah panjang? Pak, banyak yang ikut nambah ya Pak ya? Iya, kata si bapak itu. Cuman jawabnya begitu doang. Dikasih peringatan si Mbak Ikanya. Iya yang ngerti. Kesana nambah rombongan lagi, itu panjang banget sampai apa, jalanan itu benar-benar terang sama obor tadi. Cuman Mbak Ika apa? Nggak tahu ini rute yang diambil itu sepertinya rute yang beda dengan sebelumnya. Nah, jadi kejadiannya tuh mirip-mirip. Dari mulai kabut, dulu kan itu kabut, kali ini tuh angin yang kenceng banget malam. Cuman ya enak, sejuk, jadi angin yang nggak nerbangin orang, enggak, tapi yo gitu menderu-deru gitu dari samping. Anginnya enak, sampai obor pun jadi ngiyip begitu kan, jep, terus nanti berdiri lagi begitu, nanti ngiyip lagi, jep. Ini lebih keren dari sebelumnya, kata Mbak Ika. Enak banget malam ini gitu ya, cuman ini berarti sampai pagi dong ya. Di situ Mbak Ika nyesel. Aku nggak inget, pikirku cuman keliling kampung sebentar terus bisa pulang. Wah kalau kayak gini sih sampai pagi, pikir Mbak Ika. Akhirnya apa? Dia tetap ngikut ke sana. Nah kali ini ketemu lagi sama kampung. Cuman kampungnya itu agak sedikit besar dari pengalaman sebelumnya. Kampungnya itu lumayan cukup gede lah. Rumahnya itu lumayan cukup banyak. Tapi bangunannya itu masih mirip-mirip. Masih pakai anyaman bambu, di atasnya itu juga masih pakai jerami seperti itu. Masuk kampung lagi. Kalau sebelumnya itu kan ditaburin daun kamboja kering ya. Kali ini tuh enggak. Justru apa? Orang-orang yang ada di depan sana, di rumah itu nggak ada satupun yang di luar. Rumah itu, kampung itu tuh sepi. Rombongan itu lewat nembus kampung tersebut, dan apa? Yang di depan sana, mereka itu ngelemparin obornya ke atas atap jerami tersebut.
Nggak lama rumah pun terbakar, dan saat rumah terbakar barisan itu masih tenang banget, cuman kan jadi terang gitu ya karena apinya tuh gede. Mbak Ika di situ udah ngap-ngapan, udah ngos-ngosan. Kok orang di depan kok jahat banget ya? Soalnya apa? Dari dalam rumah itu terdengar jeritan-jeritan. Ya orang kayak dipanggang hidup-hidup seperti itu kan. Itu kan ya bagaimana lah gitu ya. Mbak Ika pun kayak mau lari, ya aku ndak bisa lari kemanapun. Bapak-bapak yang di sampingnya Mbak Ika juga tenang-tenang aja, cuman ngeliatin begini terus sambil lanjut jalan ke situ. Pak, kata si bapak itu ya, Pak, itu kenapa rumahnya dibakar? Bapak itu cuman, jawabnya tuh kali ini cuman seperti itu. Jalan terus ke sana, ini salah satu rumah yang dibakar, itu orangnya tuh keluar. Nah begitu keluar, Mbak Ika kenal dengan orang tersebut. Duh, ini kan tetanggaku, cuman Mbak Ika kan gak bisa nolongin apa-apa. Yang ada dia tuh shock, dia terus melanjutkan perjalanan ke sana, dan sampailah Mbak Ika di pohon beringin yang sebelumnya. Yang sebelumnya didatengin, yang Mbak Ika naruh sesajen di situ. Mbak Ika ke sana kan. Nah begitu Mbak Ika ke situ, Mbak Ika itu masih ngelihat sesajen yang dulu pernah ditaruh di situ sama Mbak Ika masih berada di situ. Mbak Ika ingat nampan-nampannya, ingat tumpukan-tumpukannya, karena Mbak Ika kan tadi di gembolan ya sebelumnya, terus di situ diracik ulang kan. Itu ingat, duh ini kan sesajen yang dulu pernah aku bawa ke sini. Nah ini sih Mbak Darmin tadi ya, namanya Mbak Darmin kalau tidak salah, itu ke depan ke sana kan mimpin, dan dari balik pohon beringin itu Mbak Ika ngelihat mbah buyutnya si Mbak Ika yang sudah meninggal itu lagi ngobrol sama Mbah Darim atau Mbah Darmin gitu. Nah ini lagi ngobrol, loh itu si mbahku, cuman Mbak Ika di sana nyadar mbah buyutku itu udah meninggal, ngapain dia di sini jagain pohon beringin gitu, pikir dia. Tidak mungkin kata si mbak ini, nggak mungkin, itu bukan kakekku. Dan ini si Mbah Darim sendiri juga, ini mereka itu siapa ya, apakah mereka itu orang atau bukan. Seketika itu kakinya Mbak Ika itu sakit banget, yang ada luka itu, yang ada benjolan itu tiba-tiba senut gitu kan, senut. Oh kok kakiku sakit banget ya begini ya. Mbak Ika pun akhirnya mundur keluar barisan, nyoba duduk, dan begitu duduk kakinya diangkat begini, di bawah kakinya itu ndak tahu nyala, ndak tahu apa gitu, pokoknya si kayak batu di dalam itu ya, itu kayak bersinar tapi ya tipis gitu. Sakit banget begini ya, sakit bener-bener sakit banget, dipegang-pegang gitu kan, sampai Mbak Ika itu nggak nyadar. Orang-orang yang tadi bareng sama Mbak Ika itu udah menghilang semua, dan yang ada itu pohon beringin, suasana itu gelap, Mbak Ika itu benar-benar sendirian. Dan akhirnya apa? Mbak Ika itu mendengar ada suara, Ika pulang, lewatnya sini, katanya begitu, dan itu adalah suara mbah buyutnya. Itu suaranya mbah buyut. Akhirnya diikutin kan sama Mbak Ika. Ini kaki sakit, masih sakit banget, senut-senut banget, jalan pun jinjit-jinjit begini. Ini Ika pulang sini, Ika pulang sini. Mbak Ika pun sepanjang perjalanan pulang itu nyesel, aku ngapain ya, perasaan aku tadi habis ngobrol sama Rani pulang, aku itu mau tidur, terus ngapain aku begini, ngapain aku ikut perjalanan yang gak jelas seperti ini gitu kan. Nah akhirnya apa, udah diikutin terus, Kak, sini. Suara itu terus nuntun Mbak Ika, sampai akhirnya Mbak Ika itu tiba di rumah. Nah begitu tiba di rumah di sana, kali ini baru warga itu heboh. Di depan rumahnya Mbak Ika itu udah berdiri beberapa warga di sana, dan ternyata Mbak Ika itu udah hilang 1 hari, itu ndak pulang. Ya termasuk si Mbak Rani, orang aku semalam, ya aku permisi, Ika lagi beres-beres itu. Nah sejak itu tuh nggak kelihatan kemana. Ternyata Mbak Ika ikut rombongan tadi. Dan begitu sampai di rumah, kaki yang sakit itu
itu udah sembuh dengan sendirinya. Yang tadinya senut-senut sakit banget dan udah nggak kayak menyala begitu, ndak gitu. Udah kembali normal, cuman benjolan itu tuh masih ada. Dan akhirnya apa? Sudah Mbak Ika kan disambut sama keluarganya, tentu saja ditanyain macam-macam begini, yang Mbak Ika itu bingung. Udah Kak, kamu ndak usah mikirin ider bumi segala. Itu tuh kamu mikir terlalu jauh, kata ibunya. Makanya kamu itu jadi seolah-olah ikut itu, kayak gitu kata si ibunya. Masa iya sih Bu, orang aku ndak pernah mikirin apa-apa. Ya buktinya kamu begitu, kata si ibu kan. Nah setelah dipikir-pikir lagi sama Mbak Ika, intinya hari itu selesai gitu ya. Setelah dipikir-pikir lagi, jadi mungkin Mbak Ika waktu itu nggak sedih sama sekali Mbah Buyutnya meninggal. Intinya itu ya, Mbak Ika itu biasa aja. Nah setelah dipikir-pikir untuk kesekian lamanya, Mbak Ika itu kayak menemukan kayak semacam jawaban. Jadi menurut Mbak Ika, ini apakah aku karena terlalu kepikiran, jadi shock berat Mbah Buyutnya meninggal, Mbak Ika itu shock berat. Dan saking shocknya itu, sampai nggak sedih lagi. Dan yang parahnya, ada yang berpendapat, kalau itu tuh cuman khayalannya Mbak Ika doang gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, cuman khayalan gimana? Orang kakiku itu ada bekasnya dan ya semua itu melihat di kakinya Mbak Ika itu ada batunya di dalam kondisi-kondisi tertentu. Batu itu kayak semacam nyala, warnanya itu kayak keemasan begitu. Mbak Ika pernah punya niat buat ini pengen tak operasi aja gitu ya, tak sobek aja, cuman enggak lah gitu ya. Kata bapak sama ibu juga, udah Kak disobek aja kalau memang mengganggu. Nah belakangan itu enggak mengganggu, jadi sakit itu di kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kondisi yang lumayan cukup darurat seperti yang malam itu gitu ya. Atau misalkan nih Mbak Ika dalam satu perjalanan pernah dia mau keluar kota dan dia kan naik bus ya. Saat mau naik itu dilalahnya kaki itu sakit banget, sakit cengkring-cengkring begitu kan. Nah Mbak Ika kan kalau kaki sakit seperti ini artinya ada sesuatu. Dan akhirnya apa? Mbak Ika memutuskan itu untuk diam duduk aja di terminal sampai busnya itu jalan. Mbak Ika duduk di sana, begitu busnya jalan Mbak Ika sembuh. Mbak Ika beli lagi tiket ngalah gitu ya, pakai bus yang lain. Nah ternyata bus yang pertama yang dinaikin oleh Mbak Ika itu mengalami kecelakaan. Memang nggak ada yang meninggal, tapi banyak yang terluka lah kayak gitu. Ya seperti itu, jadi kayak dikasih tahu, Kak jangan Kak gitu. Misal jangan Kak, itu tandanya tuh kalau kakinya sakit senut-senut banget, itu artinya jangan gitu ya. Apapun yang mau dilakukan itu jangan. Ya itu aja. Kejadiannya ndak banyak gitu ya. Sakitnya itu ndak sering. Cuman pernah mengalami beberapa yang seperti itu. Ada sebutin lagi cuman lupa gitu. Dan durasi juga udah lumayan cukup panjang. Jadi ya cukup aja sekian cerita dari Mbak Ika di Muntilan sana ya. Terima kasih Mbak Ika atas ceritanya. Kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan sudah join jadi mitranya Wiji juga terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.